Jemaat terkasih, Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Sibaut Bogor mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam melaksanakan ibadah secara online. Bila mana Bapak, Ibu memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis sektor setempat atau menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja yang tertera pada warta jemaat online. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Omik Kaharudin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 membimbing kita dalam ibadah ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil,
pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa untuk pewartaan Sabda Allah. Ya Bapa, pada hari Minggu ini kami berada pada puncak masa-masa Prapaskah. Kami ingin membaca firman-Mu yang meneguhkan iman, percaya, dan pengharapan kami kepada Kristus
yang mati dan bangkit. Terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun untuk membaca dan meresapi kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30 yang menyatakan Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang diberkati Tuhan di tempat kediaman masing-masing. Shalom. Kalau kita mengumpulkan keseluruhan cerita Injil tentang kematian Yesus di kayu salib, maka kita akan mendapatkan rangkuman yang kira-kira sebagai berikut. Di kayu salib, setelah berdoa bagi mereka yang menyengsarakannya, Yesus mengatakan kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes, Yesus menitipkan ibunya ketika berkata, "Inilah ibumu." Setelah itu terjadi gelap gulita dan gempa bumi. Ketika hal-hal ini terjadi, Yesus berteriak, "Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Namun orang-orang yang menyalibkan dia menyangka bahwa dia memanggil Elia. Itulah sebabnya mereka menunggu apakah Elia datang. Yesus kemudian mengatakan bahwa dia haus. Lalu orang memberikan anggur asam melalui hisop kepadanya. Setelah mencicipinya,
Yesus berkata, "Sudah selesai." Ini merupakan perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib sebelum ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Apa yang sudah ia selesaikan? Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, melakukan misi penebusan karena dosa-dosa manusia. Dan Yesus menyelesaikan tugasnya sampai tuntas untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana Bapanya sejak semula, yaitu penebusan dosa-dosa manusia. Dan setelah itu dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Pada saat itu, tirai yang memisahkan ruangan suci dan ruangan maha suci di bait Allah robek dari atas sampai ke bawah, sehingga tidak ada lagi batas pemisah. Yesus menjadi perantara atau jembatan penghubung agar manusia yang berdosa itu dapat kembali menyatu dengan Allah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, inilah inti kebenaran. Kematian Yesus di kayu salib bukan merupakan suatu kekalahan, tetapi merupakan awal dari kemenangannya yang dimulai ketika Yesus mengucapkan perkataan, "Sudah selesai." Suatu proklamasi iman yang diucapkan di atas kayu salib bahwa misi penebusan Yesus karena dosa-dosa manusia telah ia jalani secara sempurna, secara fungsional, secara dinamis, yaitu untuk mencapai tujuan sesuai rencana Bapanya. Adalah menarik untuk memperhatikan bahwa kata-kata Yesus di kayu salib sesungguhnya adalah kata-kata biasa yang menunjukkan bahwa dia seorang yang saleh dan benar, sehingga telah membuat banyak orang menyesal telah menyengsarakan Yesus. Bukan hanya itu, tetapi juga ada orang-orang elit yang secara diam-diam mengakui kebenaran Yesus. Dan pada saat inilah mereka sungguh-sungguh memperlihatkan pemihakannya terhadap dia. Kebenaran ini dilihat oleh banyak orang yang kemudian menyesali dirinya, tetapi tidak mengambil langkah apapun kecuali memukul diri sendiri. Kepala pasukan Romawi
seorang kafir yang memproklamasikan bahwa Yesus adalah orang benar. Ini orang kedua setelah salah satu penjahat yang menyatakan kebenaran Yesus. Sementara para murid Yesus yang selama ini mengetahui dan meyakini kebenaran Yesus tidak berdaya apa-apa. Mereka menganggap penyaliban Yesus sebagai suatu kekalahan, bukan kemenangan. Namun apabila kita menilai bahwa hanya sebegini situasinya, kita melakukan kekeliruan. Sebab justru pada titik inilah muncul orang-orang yang mengakui kebenaran Yesus. Saya ulangi, yang mengakui kebenaran Yesus. Tanpa banyak gembar-gembor, mereka menunjukkan iman dan simpatinya kepada Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Jadi, baik pada tingkat yang terbuang seperti penjahat, orang kebanyakan seperti orang yang memukul diri sendiri, pada tingkat menengah seperti kepala pasukan, maupun tingkat elit seperti anggota Sanhedrin, kebenaran Yesus tetap saja muncul, tidak bisa dibendung. Di atas kayu salib, Yesus membuktikan hal itu justru tanpa kekerasan, melainkan dengan pengorbanan. Inilah jalan kehidupan orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memberlakukan kebenaran sendiri membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi, ujiannya justru ketika kita diminta untuk tetap jernih ketika mengalami situasi di mana kita dikorbankan atau kita menjadi korban. Pada titik ini, melakukan pemihakan, godaan untuk menggunakan kuasa, melawan kuasa, sangat mendesak. Hanya orang yang miskin makna kehidupanlah yang menggunakan kuasa sebagai senjata. Pada pihak lain, ternyata keliru kalau kita berpikir bahwa ketika memberlakukan kebenaran, kita menjadi korban yang sia-sia. Nurani manusia tetap merespons yang namanya apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan. Dan selalu ada respons yang tidak diduga sebelumnya terhadap kebenaran yang diberlakukan. Tetapi kita boleh yakin bahwa Tuhan tidak melupakan orang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah masing-masing, kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini.
Tidak usah merasa diri paling benar yang mungkin akan berlaku tidak benar dalam praktek kehidupan. Kemenangan Yesus di kayu salib adalah kehadiran yang membebaskan orang dari berbagai penderitaan. Kehadiran yang menghapus ketakutan terhadap kehidupan. Kehadiran yang menghidupkan kembali harapan di tengah keputusasaan. Allah di dalam Yesus Kristus itu yang berkuasa dan benar, ternyata Bapak Ibu Saudara, lebih besar kuasanya daripada kekuatan apapun yang kita takuti saat ini, seperti virus corona, COVID-19. Kuasa dosa saja telah Yesus kalahkan dan selesaikan di atas kayu salib, apalagi hanya sebatas apa yang kita hadapi saat ini, yaitu virus corona. Pastilah Yesus mampu mengatasinya. Pastilah Yesus mampu menyelesaikan dan menyembuhkan setiap orang yang saat ini, ketika firman Tuhan ini diberitakan di tempat kita masing-masing, sedang terbaring lemah di tempat tidurnya. Persoalannya cuma satu, apakah kita, apakah jemaat sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang benar, Yesus yang telah menang di atas kayu salib, lalu Dia berkata, sudah selesai. Jadi, bila mana Bapak Ibu sungguh-sungguh dengan iman percaya, apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam sakit penyakit, janganlah Bapak Ibu menghadapinya sendiri. Janganlah Bapak Ibu Saudara memikulnya sendiri, tetapi serahkanlah kepada Tuhan Yesus yang telah memikul dan menyelesaikan segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Maka tentulah dan yakinlah bahwa Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang lemah, lesu, dan letih, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah setiap orang berkata dengan mulutnya juga dengan segenap hatinya bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami di dalam sorga, yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang telah dijelaskan atau direfleksikan oleh hamba-Mu sebagai firman yang hidup, yang memberikan kekuatan dan kesegaran rohani di dalam perjalanan hidup kami pada pekan yang akan datang. Dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, dalam gumul dan juang. Hari ini sungguh kami mendapat suatu pengharapan iman yang mengarahkan dan menuntun hidup kami berjalan menuju jalan damai sejahtera. Hari ini kami teringat dan berdoa bagi setiap orang yang karena kelemahan tubuhnya sedang menderita sakit dan di dalam perawatan. Baik mereka yang berada terbaring lemah di rumah-rumah sakit maupun mereka yang sedang berada dalam proses pemulihan kesehatan di tempat kediaman masing-masing, satu berikut satu. Kepadamu Tuhan Yesus, tabib di atas segala tabib, tabib agung kami berdoa dan memohon kepadamu, jamahlah, urapilah, angkatlah setiap penderitaan, sakit yang dialami oleh saudara-saudara kami, sahabat-sahabat, kekasih-kekasih kami, supaya mereka melihat adanya suatu proses pemulihan dan kesehatan yang Tuhan sediakan di dalam hidup mereka masing-masing. Kami mendoakan secara khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh pembantu-pembantunya, Kabinet Kerja. Kami mohon ya Bapak, pakailah Bapak Presiden kami secara heran dan luar biasa. Dan biarlah kami selaku rakyatnya
di mana-manapun sungguh-sungguh menaruh harapan dan kepercayaan bahwa Bapak Presiden kami dengan seluruh pembantu-pembantunya akan sungguh-sungguh bekerja dalam kesetiaan, dalam ketaatan untuk membawa suatu kondisi yang semakin pulih dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, dimanapun mereka berada saat ini yang sedang terbaring lemah. Kami berdoa untuk Bapak Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona COVID-19. Kami mendoakan bagi para dokter, petugas-petugas kesehatan, dimanapun mereka bertugas saat ini ya Bapa, karuniakanlah roh hikmat, marifat, dan akal budi kepada mereka, supaya mereka sungguh-sungguh bekerja dengan baik, dengan tulus, dengan penuh tanggung jawab, dan berkatilah mereka, lindungilah mereka, supaya mereka pun yang bekerja di banyak rumah-rumah sakit yang sedang bertugas pada saat ini, dijagai dan dilindungi oleh kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar oleh virus corona COVID-19 ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di berbagai tempat ataupun daerah yang karena situasi dan kondisi harus melakukan lockdown secara setempat ataupun daerah, sehingga mengalami keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan secara ekonomi, keterbatasan untuk memperoleh sesuatu yang mereka perlukan untuk menopang kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, agar saudara-saudara kami diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan keringanan oleh Tuhan untuk memenuhi segala kecukupan atau kebutuhan hidupnya masing-masing. Berkati Bapak Gubernur, Kepala Daerah di mana saudara-saudara kami berada, berkati Wakil Gubernur, berkati Bapak Bupati dan Wakil Bupati, berkati Wali Kota dan Wakil Wali Kota, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seturut dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, yang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan ataupun kebijakan pemerintah di pusat. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengar dan kabulkanlah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami demi Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. So
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Setiap aku jatuh, dirangkulku erat, tak kunjung dibiarkan anaknya tersesat, dan Roh-Nya menerangkan kasih-Nya yang besar, sehingga dalam susah hatiku bergemar. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk beberapa warta jemaat. Untuk itu, marilah kita simak bersama warta jemaat Minggu 5 April 2020 sebagai berikut. Pertama, ibadah perjamuan kudus. Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 April 2020 di rumah atau kediaman warga jemaat masing-masing dan dapat diikuti secara online dengan serentak pada pukul 9.00 WIB. Mohon warga jemaat telah mempersiapkan diri dan mempersiapkan kelengkapan perjamuan kudus 15 menit sebelum waktunya. Tata cara dan teknis perjamuan kudus akan diinformasikan kemudian lewat majelis setempat. Kedua, ibadah Paskah Fajar. Ibadah agung perayaan Paskah Fajar akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 April 2020 di rumah atau di kediaman warga jemaat masing-masing dan dapat diikuti secara online dengan serentak pada pukul 6.00
WIB. Ketiga, berita sakit. Beberapa warga jemaat kita yang sedang sakit, baik yang berada di rumah-rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit. Nama-nama jemaat yang sakit dapat dibaca pada Warta Jemaat online. Keempat, berita keuangan. Majelis Jemaat GPB Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan-persembahan lainnya yang sudah disetorkan secara langsung ke kantor Majelis Jemaat maupun melalui transfer via bank. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh melalui website GPB Sebaot Bogor. Selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Marilah kita berdiri dan kita menyambut dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 446, bait pertama dan ketiga, Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah. Setialah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara di rumah masing-masing.